Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua dimanapun berada. Semoga pada kesempatan sore hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya pun tidak pernah berhenti berharap dan berdoa semoga dalam kita menjalankan aktivitas sehari-hari, siapapun kita, apapun profesinya, kita masih diberikan sedikit kesempatan untuk dapat membaca. Karena kita insya Allah telah bersepakat bahwa membaca itu menjadi salah satu instrumen positif yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan pemahaman kita tentang berbagai macam hal yang terjadi di sekitar kita. Ya, seperti sore hari ini, dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi singkat, memperkenalkan seorang filosof besar, seorang raja dan penguasa yang luar biasa berpengaruh pada zamannya. Namun hingga saat ini ajaran-ajarannya masih bisa dirasakan. Tentu bagi teman-teman yang rajin membaca akan sangat mengenal dengan baik figur beliau yang akan saya obrolkan pada sore hari ini. Siapakah dia? Marcus Aurelius. Marcus Aurelius itu seorang kaisar Romawi yang lahir pada 26 April tahun 121 dan wafat pada tanggal 17 Maret tahun 180. Ya, dia juga adalah seorang kaisar Romawi yang terakhir dari 5 orang kaisar yang mendapatkan predikat sangat baik di mata dan ingatan rakyatnya hingga saat ini. Mengapa beliau bisa mendapatkan predikat sebagai seorang kaisar Romawi yang sangat baik? Menurut catatan sejarah, Marcus Aurelius ialah seorang pengikut ajaran filsafat Stoikisme. Ajaran filsafat Stoikisme ini mengajarkan kita untuk memegang kendali penuh, mengontrol diri dan pikiran kita untuk dapat meraih kebahagiaan yang bersumber dari dalam diri kita sendiri. Ciri-ciri berpikir sebagai seorang Stoikisme itu dapat terlihat dari pemikiran, gagasan, dan sikap yang diambil oleh seorang Marcus Aurelius. Kita akan ngobrolin tentang ciri berpikir seorang Marcus Aurelius sebagai seorang kaisar Romawi. Yang pertama, ajaran dari seorang Marcus Aurelius tentang Stoikisme ialah tidak banyak bicara tentang ide-ide besar, apalagi kepada orang awam, melainkan bertindak selaras dengan apa yang dipikirkannya tentang kebaikan. Ya, berfilsafat itu tidak perlu berjelimet. Asalkan mendatangkan kebaikan dan manfaat, maka lakukan saja. Kira-kira ajaran yang dapat kita petik dari pemikiran seorang Marcus Aurelius yang pertama ini ialah siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun profesi kita, lakukanlah sebaik-baiknya. Jangan jadikan hal yang sederhana itu menjadi sebuah aktivitas yang rumit atau sebuah pekerjaan yang tidak mampu kita selesaikan. Yang pada dasarnya sebetulnya itu hal yang sangat sederhana. Ketika kita masih diberikan kesempatan, waktu untuk segera menyelesaikan, selesaikan, lakukan. Ciri berpikir yang pertama.
Ciri berpikir kedua seorang Marcus Aurelius yakni cara hidup yang menekankan pada dimensi internal manusia. Ya, bahagia atau tidak bahagia itu berasal dari dalam diri. Jika konsep bahagia yang kita miliki itu tergantung kepada sesuatu yang berada di luar diri kita, maka ya jangan pernah kita mengharapkan bahagia. Sebab ajaran stoikisme itu menekankan pada sebuah kontrol penuh. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah kebahagiaan, maka semua bersumber dari dalam diri kita. Tidak ada sedikit pun kaitannya dengan orang lain. Maka ketika kita menggantungkan sebuah harapan untuk kebahagiaan kepada orang lain, maka itulah yang dikatakan Marcus Aurelius sebagai salah satu kesalahan terbesar kita sebagai manusia. Maka untuk mendapatkan kebahagiaan, temukanlah dalam diri dan pikiran kita. Yang kedua, yang ketiga, senegatif apapun yang terjadi pada diri kita, yang menimpa diri kita, semua kejadian tersebut adalah bagian dari rencana Tuhan. Dunia dan seisinya ini tidak diciptakan begitu saja tanpa maksud dan tujuan apa-apa. Maka jangan memahami jalan hidup secara parsial. Semua ada skenario Sang Maha Pencipta. Gempa, musibah, kesedihan, itu hanya sebagian kecil cara-cara Tuhan untuk menciptakan sebuah keseimbangan di dunia yang sangat besar dan luar biasa ini. Maka kan tidak mungkin kita hidup itu hanya senangnya saja, rutin begitu-begitu saja. Maka jika kita pahami bahwa ketika kita merasa mengalami sebuah kesedihan, itu adalah cara Tuhan berkomunikasi dengan caranya, mengingatkan kita betapa hidup di dunia itu membutuhkan proses dan keseimbangan. Maka stoikisme ini mengajarkan pemikiran yang ketiga. Ketika kita mengalami sebuah musibah atau kesulitan atau kesedihan, seberat apapun itu yang menimpa kita, yakinlah bahwa itu adalah rencana Tuhan. Yang ketiga, yang keempat, tugas kita sebagai manusia itu menyesuaikan kodrat rasional kita sebagai bagian dari alam semesta. Terlalu banyak komplain, terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak rekayasa dalam hidup kita ini tidak akan mengubah apa-apa. Jalani saja, jalani apapun yang harus kita jalani. Hindari apapun yang bisa kita hindari. Semaksimal mungkin, sebisa apapun yang bisa kita lakukan. Sebab ya, keempat ciri berpikir stoikisme ini menjadi landasan yang sangat penting untuk dapat kita pegang dan kita pahami sejak awal, agar kita dapat memiliki pedoman untuk menjalani kehidupan sealamiah mungkin sebagai seorang manusia yang utuh. Nah, menurut Marcus Aurelius, kehidupan itu memiliki sebuah rumusan yang sangat sederhana yang harus dapat menjadi sebuah pegangan sekali lagi bagi siapapun kita untuk menjalaninya. Yang pertama, setiap manusia itu memiliki peran, maka tanyakan pada diri kita apa saja tugas kita. Bagi pelajar atau mahasiswa, ya tugasnya ya belajar. Ketika di rumah, ya tugasnya sebagai seorang putra atau putri, ya lakukanlah tugas sebagai seorang putra dan putri mengabdi kepada orang tua sebaik mungkin. Ketika kita sebagai seorang pekerja di kantor, ya bekerjalah sebaik mungkin. Maka ketika kita sudah pulang dan sampai di rumah, sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, lakukanlah peran itu sebaik-baiknya. Sebab ketika kita mampu menjalankan peran sebaik-baiknya, maka kita menjadi bagian dari gelombang atau kelompok yang menjaga keseimbangan. Yang kedua, rumus menjalani kehidupan menurut Marcus Aurelius, yakni semua manusia pasti dibekali kemampuan oleh Tuhan untuk menjalankan peran. Maka jangan khawatir. Alam itu memiliki hukum yang dapat mengontrol segalanya. Kita hanya perlu fokus mengawal pikiran dalam menjalani kehidupan. Lakukan.
karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Pasti kita di suatu saat atau di momen-momen tertentu merasa bahwa kita tidak mampu menjalani tugas baru kita. Apa mungkin kita dapat meraih target yang sudah kita canangkan sebelumnya? Di fase-fase tertentu, siapapun itu orangnya, saya sangat yakin pernah merasakan. Namun jika kita mengacu pada ajaran stoikisme dalam menjalani kehidupan, jangan pernah ragu, karena Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta ini telah memiliki hukum keseimbangannya. Pada saat-saat dimana kita merasa tidak mampu, ketika kita benar-benar telah pasrah dan mempersiapkan segala sesuatu yang sebaik mungkin, alam dan segala kekuatan yang berada di sekitar kita akan turut serta mendukung, memberikan kekuatan tanpa kita duga-duga. Itulah ajaran stoikisme, memberikan keyakinan kepada kita untuk menjalani atau meraih apapun yang kita inginkan, tidak bergantung kepada orang lain. Sebab sesungguhnya kekuatan terbesar yang kita miliki itu berada dalam diri kita, dalam pikiran kita. Mengapa segala aktivitas, tugas itu harus kita segera selesaikan, harus kita segerakan? Sebab memang waktu kita sebagai seorang manusia itu terbatas sekali. Sebagai seorang anak, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang siapapun, kita memiliki kapasitas waktu yang sangat sempit. Kita memiliki jatah waktu yang sangat terbatas, dan bahkan kita tidak pernah tahu kapan jatah waktu kita itu habis. Maka sesempit apapun kesempatan yang kita miliki, stoikisme ini mengajarkan segera lakukan apapun yang dapat kita lakukan. Untuk apa? Karena menurut Marcus Aurelius, sebaik-baiknya kita sebagai seorang manusia dapat melakukan peran kita dan dapat memberikan manfaat kepada sesama, itu semata-mata untuk meraih kebahagiaan. Karena ya siapapun itu, sebagai seorang siswa, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pekerja, tentu memiliki definisi operasional tentang kebahagiaan yang berbeda-beda sesuai ruang dan waktunya. Bagi pelajar ingin mendapatkan nilai yang baik, bagi mahasiswa ingin mendapatkan predikat sebagai seorang mungkin lulusan terbaik, sebagai seorang pegawai ingin mendapatkan jabatan yang terbaik. Jika memang itu menjadi sebagai sebuah target yang ingin kita raih dan dengannya kita merasa bahagia, maka lakukanlah tugas kita sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Karena kita tidak tahu sampai kapan kita berada di dunia. Jangan sekarang, Pak, saya ini masih muda, nanti sajalah, tunggu agak tua untuk beramal baik, rajin ke tempat ibadah. Lah yaitu kalau kita bisa kaya. Ya kalau kita nggak kaya, apakah kita akan beramal nunggu kaya? Apakah kita yakin bahwa kemudian besok kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk dapat datang ke rumah ibadah? Selagi memang ada kesempatan hari ini kita bisa lakukan dimulai dengan skala yang sesuai dengan batas kemampuan. Untuk dapat meraih apa? Stoikisme mengajarkan untuk dapat meraih kebahagiaan. Ya, untuk dapat meraih kebahagiaan, menurut Marcus Aurelius dalam ajaran stoikisme yang ia yakini, yang pertama, kebahagiaanmu itu tergantung pada kualitas dari pikiranmu. Karena ketika kita berpikir bahwa ya dengan meraih apa yang sudah ada di depan mata ini kita sudah merasa bahagia, maka bahagialah. Namun ketika kita menetapkan sebuah target yang amat jauh dan membutuhkan effort yang luar biasa, maka tentu hidup kita akan sangat tersiksa. Sederhananya kira-kira pada kehidupan yang sangat praktis, besok pagi kita bangun dari tidur, kita mau ngapain, kita tahu, dan kita bisa mengeksekusinya secepat mungkin, tentu kita sudah dapat meraih bahagia jika kita mengkonversi ajaran stoikisme Marcus Aurelius dalam kehidupan sehari-hari kita. Jangan mungkin
ya kita menetapkan target di luar batas pengetahuan dan bayangan kita. Saya ingin menjadi seorang CEO, padahal hari ini kita masih menjadi seorang staf biasa. Apakah mungkin ini bisa kita raih? Mungkin saja bisa, tapi kapan, kita nggak akan pernah tahu. Tentu membutuhkan effort yang luar biasa, step yang luar biasa panjang, dan itu tentu membutuhkan kondisi batin dan pikiran yang luar biasa. Maka lakukan dimulai dari hal yang paling sangat sederhana. Besok pagi kita bangun, kita mau ngapain, segera kerjakan dan tunjukkan hasil yang terbaik bagi siapapun yang membutuhkan. Ya, sederhanakan saja, karena dengan sederhana tadi kita akan mampu membuat skala prioritas baru tentang masalah atau persoalan apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, rumus mencapai kebahagiaan yang kedua menurut Marcus Aurelius, yakni sangat sedikit hal yang dibutuhkan untuk bahagia, dan semuanya ada dalam diri kita, dalam cara kita berpikir. Ya, sekali lagi, bahagia itu ada dalam diri kita. Ketika kita berbenturan dengan, sekali lagi saya ulang, ketika kita berbenturan dengan yang kita anggap itu persoalan dan kesedihan, maka seketika itu pula kita dapat menepisnya atau menggantinya dengan kebahagiaan. Bagaimana caranya? Ya seperti yang disampaikan oleh Marcus Aurelius, semua terletak dalam pikiran. Ketika pikiran kita mengatakan bahwa kesedihan yang tadinya kita anggap sebagai sebuah kesedihan, kita membangun sebuah definisi baru bahwa ya, kita dapat menyelesaikan, maka bukan tidak mungkin kesedihan yang awalnya menjadi sebuah beban menjadi sebuah pijakan baru bagi kita untuk dapat mendapatkan sebuah pelajaran. Jalani saja, jalani apapun yang harus kita jalani. Yang ketiga, salah satu kenestapaan kita sebagai manusia itu menggantungkan rasa bahagia terhadap reaksi orang lain. Ya, bagi siapapun yang ingin populer hari ini, pasti menggantungkan harapan kepopulerannya itu kepada orang lain. Kalau sebagai seorang konten kreator tidak mendapatkan like atau tidak mendapatkan follower yang sesuai dengan yang diinginkan, maka ia akan sedih. Nah, itulah yang dikatakan sebagai seorang stoikis, figur yang gagal memahami definisi kebahagiaan. Kebahagiaan itu haram hukumnya digantungkan kepada orang lain, karena orang lain itu bersifat sangat dinamis. Dalam apapun yang ingin kita raih, perjalanan karir kita, kesuksesan yang kita raih itu tentu mendatangkan ketidakbahagiaan bagi orang lain. Karena sudah menjadi rumus bahwa akan selalu ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita raih, prestasi di tempat kita bekerja. Maka jangan pernah menggantungkan harapan kebahagiaan kepada orang lain selain kepada pikiran kita dan diri kita. Ya, tujuannya sekali lagi hanya untuk agar kita menjadi manusia yang seutuhnya. Apakah mendapatkan follower banyak atau likers yang banyak atau subscriber yang banyak itu bukan menjadi tujuan? Bukan, itu hanya sebagai bonus ya, sebagai sebuah bonus dari kemampuan kita menjadi manusia yang seutuhnya, sebahagia-bahagianya, seunik mungkin. Karena ketika kita mampu menjadi seorang yang unik, bahagia, merdeka dan bebas, kita dapat menyajikan sebuah kemampuan, keterampilan yang dapat dihargai oleh orang kebanyakan di luar sana. Yang terakhir teman-teman, setiap makhluk itu berhak untuk menjadi makhluk yang utuh, berhak menjadi makhluk yang bahagia. Dengan cara bagaimana? Yakni ketika kita mampu menjalani tugas dan tanggung jawab kita di dunia sealamiah yang kita mampu lakukan. Jalani saja peran kita secara normal sesuai waktu, tempat, dan keadaan yang ada di sekitar kita.
tanpa kita sadari, tiba pada saatnya kita akan meraih apa yang kita sebut kebahagiaan. Kira-kira itu gambaran singkat yang bisa kita obrolin sore hari ini. Sedikit pemikiran tentang Marcus Aurelius yang berupaya mengajarkan tentang ajaran filsafat stoikisme. Tentu obrolan sore ini, vlog singkat ini tidak mampu mendeskripsikan begitu hebatnya pemikiran seorang Marcus Aurelius. Sekali lagi, mengingat tujuan dari didirikannya channel YouTube Andi Literasi ini, yakni untuk teman-teman dapat terinspirasi untuk membaca, agar dengan membaca tadi teman-teman dapat melengkapi kekurangan apapun yang telah saya sampaikan kepada teman-teman, sehingga kita dapat saling memberikan kontribusi positif. Jika dirasa paparan atau cerita saya kurang lengkap, teman-teman dapat melengkapinya di kolom komentar dengan materi yang telah teman-teman dapatkan melalui media bacaan dimanapun teman-teman dapat mengaksesnya. Terima kasih teman-teman telah menjadi teman baik diskusi dan ngobrol saya di setiap kesempatan. Semoga yang singkat ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi teman-teman, terutama bagi saya dan keluarga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.